Hi, good morning, everybody. First of all, I want to introduce my name. My name is Nabila Hanun. I come from Tulungagung and I live in Tulungagung. And now I'm studying in IAIN Tulungagung. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua apa itu descriptive text. Jadi, descriptive text adalah teks yang digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu ataupun objek apa saja yang dapat dideskripsikan, yaitu berupa benda, berupa manusia, dan berupa hewan. Lalu, apakah tujuan dari descriptive text ini? Yaitu tujuannya, the aim of this text yaitu pembaca, the readers can understand well what they read. Jadi pembaca agar mengerti secara detail apa yang dia baca. Yaitu tujuan dari descriptive text. Nah, descriptive text ini ada generik strukturnya. Strukturnya apa saja tentang descriptive text ini? Yaitu pertama, di bagian pertama itu ada identification. Identification itu berupa pengenalan tentang benda, manusia ataupun hewan yang akan diidentifikasi, yang akan dideskripsikan. Yaitu pertama adalah tentang identification, itu tentang pengenalan. Nah, yang kedua itu strukturnya ada description. Setelah identification itu description, yaitu menjelaskan, mendeskripsikan bagaimana bentuk sebuah benda, bagaimana ciri-cirinya, sifatnya, sifat manusia, sifat benda ataupun sifat hewan yang akan kita deskripsikan. Nah, itu tentang generic structure of descriptive text ya. Lalu kebahasaan bahasa, unsur bahasa apa yang digunakan, grammarnya ya, maksudnya grammar apa yang digunakan untuk descriptive text ini. Nah, descriptive text ini menggunakan simple present tense ya, menggunakan simple present tense. Nah, kali ini saya akan memberikan contoh tentang descriptive text ya. Pada contoh descriptive text kali ini saya akan menggunakan Waikambas National Park. Nah, jadi ini contohnya, contoh kalimatnya. Waikambas National Park. Waikambas National Park is a national park for elephants sanctuary located in Lampung, precisely in the Labuan Ratu subdistrict, East Lampung, Indonesia. Waikambas National Park is the first school for elephants in Indonesia. In the beginning of its establishment, Waikambas National Park was named the Elephant Training Center atau Pusat Latihan Gajah. But the last few years, this name was changed into Elephant Conservation Center atau Pusat Konservasi Gajah, which is expected to become a center for elephant conservation in taming, training, breeding, and conserving elephants. Until now, this PKG has trained for about 300 elephants which have been deployed to all over the country. Nah, that's example of identification. Why to identification? Karena berisi tentang pengenalan tentang apa yang akan dideskripsikan. Jadi contohnya ya seperti itu tadi. Waikambas National Park is a national park for elephant sanctuary located in Lampung. Jadi apa sih itu Waikambas National Park? Yaitu
National Park untuk gajah-gajah ya. Jadi taman nasional untuk gajah-gajah yang berada di Lampung. Nah, itu pengenalan. Seperti ini lagi, Waikambas National Park is the first school for elephant in Indonesia. Jadi, ya, ini pengenalan tentang Waikambas National Park tadi. Waikambas National Park tadi adalah sekolah pertama untuk gajah-gajah yang ada di Indonesia. Nah, itu contoh tentang identification, yaitu berisi pengenalan apa yang akan dideskripsikan. Nah, sekarang kita beranjak ke description. Okay, I will give you description. Description of descriptive text. Yes, example. In Waikambas National Park, there are some endangered animals such as Sumatran rhinos, Sumatran elephant, Sumatran tiger, mentok rimba, and buaya sepit. There are also some plants which are mostly found there such as api-api, pidada, nipah, and pandan. On the marshy coast of Waikambas National Park is often found various species of bird, such as lesser adjutant, pheasant blue, kuau raja, pependang timur, and some others bird. Yes, that's about description. Why it called description? Because yes, what it called as a description because ini berisi tentang deskripsi, mendeskripsikan apa aja yang ada di sana. Apa aja disebutkan seperti ini tadi. In Waikambas National Park there are some endangered animals such as, yaitu disebutkan semuanya. Ada apa aja di sana? Ada Sumatran rhinos, Sumatran elephant, Sumatran tiger, dan lain-lain. Juga disebutkan hal-hal apa saja yang ada di sana. Nah, itu yang disebut dengan description, karena mendeskripsikan. Ya, jadi berbeda ya dengan yang pertama tadi. Yang pertama adalah identification, yaitu mengidentifikasi tentang pengenalan. Pengenalan apa sih itu Waikambas National Park? Dan yang kedua itu adalah description, yaitu description untuk mendeskripsikan. Jadi berbeda antara identification dan description. So, diingat-ingat ya, description adalah untuk mendeskripsikan apa saja, bisa sifatnya, apa saja yang ada di sana, ciri-cirinya. Dan sedangkan identification itu adalah berupa pengenalan. Apa sih yang akan kamu deskripsikan, itu kamu perkenalkan dulu. Dan identification itu biasanya berada di kalimat, di paragraf pertama ya, dan kalau description itu setelah identification, yaitu berada di paragraf kedua. So that's all material for me. I think enough. Semoga itu bisa membantu kalian tentang descriptive text. Semoga kalian mengerti apa itu descriptive text. Okay, thank you for today. Terima kasih telah menyimak video ini. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.